videoin, Pik. Udah kayak pramuka. Bet, ini kemana kita, Bet? Kita mau ke Mana ini, Am? Oi, Mau kemana kita, Am? Kita berangkat dulu. Kita berangkat field trip dulu. Duh, kita berangkat dulu nih. Nyampe mana nih? Nyampe Tegal Dianas. Lapar ini, lapar tuh. Anjay, Sintayong. ayo anjing. Air panas, air panas. Oke, kita lagi di Museum Geologi Bandung. Iya. Pasti. Lihat nih. Batu apa nih? Uh. Men, kita lagi di mana nih, Men? Lagi di Bandung, aing di dia guys pakai baju Persija ya. Nah, Bonek. bonek, Masih bonek ya, Men. bos udah karek tamas ya. Tadi nah atuh Jadinya, ya, orang di Bandung. di Bandung. Ke Bandung ya, ke Bandung. Well, juga di lembur sih. Sama orang ya, ke Bandung tuh, ke Bandung. Tadi ya, ke Bandung. Sejarah Museum Geologi Bandung. Awal berdirinya, 1928. Museum Geologi Bandung didirikan pada 16 Mei 1928 oleh pemerintah Hindia Belanda, bersamaan dengan berakhirnya kegiatan geologi besar-besaran yang dilakukan oleh Diens van den Mijo, Dinas Pertambangan Hindia Belanda. Museum ini dibangun sebagai bagian dari pusat penelitian geologi dan pertambangan yang saat itu sangat penting bagi eksplorasi sumber daya alam di wilayah Hindia Belanda. Gedung Museum Geologi dirancang oleh arsitek Belanda Insinyur Menalda van Schouwenburg dan dibangun menggunakan gaya arsitektur Art Deco yang khas. Lokasinya berada di Jalan Diponegoro nomor 57, Bandung, dekat dengan Gedung Sate, pusat pemerintahan Jawa Barat. Peran pada masa kolonial. Pada masa kolonial, Museum Geologi merupakan bagian dari laboratorium dan pusat dokumentasi geologi dan mineralogi. Museum ini berfungsi untuk menyimpan, meneliti, dan memamerkan berbagai sampel batuan, fosil, dan mineral yang ditemukan dari seluruh wilayah Hindia Belanda. Koleksi awal berasal dari kegiatan eksplorasi dan pemetaan geologi yang dilakukan oleh para ahli geologi Belanda dan peneliti asing. Periode kemerdekaan, 1945-1960-an. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pengelolaan museum ini beralih ke tangan pemerintah Republik Indonesia. Fungsinya tetap sebagai pusat penyimpanan data geologi dan pelestarian warisan geologi. Museum ini berada di bawah naungan Direktorat Geologi, yang kemudian menjadi bagian dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM. Selama masa ini, museum mulai dikembangkan sebagai tempat edukasi publik, bukan hanya untuk kalangan ilmuwan atau peneliti. Renovasi dan revitalisasi, 1999-2000. Pada tahun 1999, Museum Geologi Bandung mengalami renovasi besar-besaran dengan bantuan dari JICA, Japan International Cooperation Agency, sebagai bagian dari proyek kerjasama antara Indonesia dan Jepang. Renovasi ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana museum agar lebih modern dan edukatif. Museum Geologi resmi dibuka kembali pada 23 Agustus 2000 oleh Wakil Presiden RI saat itu, Megawati Soekarno Putri, dengan tampilan dan sistem pameran yang lebih interaktif dan informatif, mengikuti standar internasional dalam pengelolaan museum. Koleksi dan fungsi saat ini. Museum Geologi memiliki lebih dari 250.000 koleksi geologi yang terdiri dari fosil makhluk purba, termasuk kerangka gajah purba, stegodon,
dan Tyrannosaurus rex, T-Rex, hasil replikasi dari temuan luar negeri. Mineral dan batuan, dari berbagai wilayah Indonesia. Data vulkanologi, yang menggambarkan aktivitas gunung api di Indonesia. Peta geologi Indonesia, yang sangat lengkap dan bersejarah. Museum ini dibagi menjadi 3 ruang utama. Sayap barat, sejarah kehidupan dan fosil. Sayap timur, geologi Indonesia dan sumber daya alam. Tengah, lobi dan ruang audiovisual. Fungsi edukasi dan wisata. Museum Geologi Bandung menjadi destinasi wisata edukatif bagi pelajar, mahasiswa, dan wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain pameran tetap, museum juga menggelar berbagai kegiatan seperti pelatihan dan seminar geologi, pameran temporer, program edukasi untuk anak-anak dan remaja. Status saat ini, Museum Geologi berada di bawah Kementerian ESDM Republik Indonesia dan dikelola oleh Pusat Survei Geologi, Badan Geologi. Museum ini merupakan salah satu dari sedikit museum geologi di Asia Tenggara yang memiliki koleksi dan dokumentasi geologi paling lengkap. Fakta menarik. Museum ini merupakan satu dari sedikit bangunan peninggalan kolonial yang masih berfungsi sesuai peruntukannya hingga saat ini. Koleksi fosil di museum ini termasuk fosil manusia purba dari Sangiran dan Pati Ayam. Gedung museum telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh pemerintah Kota Bandung. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sejarah lengkap Saung Angklung Udjo Bandung. 1. Latar belakang dan pendiri. Saung Angklung Udjo, SAU, didirikan pada tahun 1966 oleh pasangan suami istri Udjo Ngalagena dan Uum Sumiati. Udjo Ngalagena adalah seorang seniman dan pendidik Sunda yang sangat mencintai seni tradisional, khususnya alat musik angklung, alat musik khas Jawa Barat yang terbuat dari bambu. Inspirasi pendirian SAU datang dari keinginan Udjo untuk melestarikan dan mengenalkan budaya Sunda, terutama angklung, kepada masyarakat luas, baik lokal maupun internasional. Di tengah arus modernisasi dan perubahan zaman, Udjo merasa seni tradisional perlu tempat untuk tumbuh dan berkembang agar tidak punah. 2. Awal berdirinya Saung Angklung Udjo. Saung Angklung Udjo bermula dari halaman rumah sederhana di kawasan Padasuka, Bandung Timur. Tempat itu dijadikan sebagai ruang pertunjukan seni, latihan, dan pendidikan musik bagi anak-anak sekitar. Pada awalnya, kegiatan lebih bersifat komunitas kecil dan pendidikan informal. Namun karena keunikannya, kegiatan ini menarik perhatian masyarakat luas. 3. Perkembangan dan pertumbuhan. Seiring berjalannya waktu, SAU berkembang pesat menjadi pusat pertunjukan seni budaya Sunda yang lengkap. Kegiatan mereka tidak hanya terbatas pada pertunjukan angklung, tetapi juga workshop pembuatan angklung, kursus dan pelatihan bermain angklung, pentas tari tradisional Sunda, wayang golek, permainan anak-anak tradisional, pendidikan budaya untuk anak-anak. Saung Angklung Udjo juga mulai menerima kunjungan dari wisatawan lokal dan mancanegara, pelajar, hingga delegasi kebudayaan asing. Tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata budaya paling terkenal di Bandung. 4. Kontribusi terhadap angklung dan UNESCO. Pada tanggal 18 November 2010, UNESCO menetapkan angklung sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia yang diakui secara global. Saung Angklung Udjo memiliki kontribusi besar dalam proses ini karena telah melestarikan teknik pembuatan angklung secara tradisional, mengembangkan metode pendidikan angklung yang bisa diajarkan secara luas, mempopulerkan angklung hingga ke luar negeri melalui tur budaya dan pertunjukan internasional. 5. Konsep edukasi dan harmoni. Filosofi dasar SAU adalah kaulinan orang lembur, yang berarti permainan anak kampung. Hal ini mencerminkan pendekatan edukatif yang menyenangkan dan bersifat inklusif. Di SAU, anak-anak diajarkan bermain angklung secara berkelompok, yang membutuhkan kerjasama, disiplin, dan keharmonisan. Ini mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan dalam budaya Sunda.
6. Kondisi sekarang dan penerus. Setelah Udjo Ngalagena wafat pada tahun 2001, kepemimpinan Saung Angklung Udjo dilanjutkan oleh anak-anak dan keluarganya, yang tetap menjaga warisan beliau. Kini SAU menjadi sebuah yayasan dan pusat budaya yang profesional, namun tetap mempertahankan semangat kesederhanaan dan kekeluargaan. SAU terus aktif mengadakan pertunjukan harian, program edukasi untuk sekolah, pelatihan bagi pengajar seni budaya, tur budaya ke berbagai negara, warisan dan pengaruh. Saung Angklung Udjo kini dikenal sebagai ikon budaya Sunda yang mendunia. Melalui angklung, SAU telah berhasil menyampaikan pesan perdamaian, kebersamaan, dan harmoni lintas budaya. Lokasi: Jalan Padasukan nomor 118, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Tak berdaya lepas semua rinduan.